Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Iriska Putri dengan NIM 20070348804 dari grup 2 kelas TPKA dengan program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Saya Valdo Winata dari kelompok 2 kelas TPKA dengan program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Dan saya Widiawati Angelina, NIM 20070365570 dari grup 2 kelas TPKA dengan program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Kalian udah pada tahu nggak nih, apa sih level itu? Apa sajakah contoh-contoh alat yang digunakan dalam pengukuran level? Nah, jadi pada video kali ini kami akan memberikan video edukasi mengenai pengukuran level. So, simak video pembahasannya sampai habis ya. Jangan di skip, check it out. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan level. Secara umum, level merupakan ketinggian suatu fluida dalam bejana berupa tangki atau drum atau tabung silinder. Menurut KBBI, pengukuran yaitu perbuatan mengukur, sedangkan ukur yaitu sukat, pengukur atau ukuran. Sehingga, pengukuran level dapat diartikan sebagai proses penentuan ketinggian fluida dalam bejana. Dasar pengukuran level adalah jarak linear antara permukaan fluida atau padatan dengan suatu titik referensi yang sudah ditentukan di dalam tangki. Pengukuran level berfungsi untuk mengetahui isi bejana yang kemudian informasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan proses yang berhubungan dengan level. Pengukuran dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung atau direct dan metode tidak langsung atau indirect. Perbedaan kedua metode ini terletak pada bagaimana kita sebagai operator mengetahui nilai variabel proses. Pada metode langsung, operator langsung mengetahui nilai variabel proses. Dalam hal ini, level langsung diketahui melalui pengukuran. Sedangkan pada metode tidak langsung, pengukuran dilakukan dengan melihat perubahan yang terjadi akibat perubahan variabel proses, seperti dengan perubahan ketinggian fluida dalam tangki mengakibatkan perubahan tekanan hidrostatis di dasar fluida. Sensor digunakan dalam pengukuran level. Ada beberapa contoh sensor untuk pengukuran level yang digunakan industri untuk mendeteksi produk mereka. Sensor level dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu point level measurement dan continuous level measurement. Sesuai namanya, point level measurement hanya mengindikasikan saat fluida mencapai level tertentu. Sedangkan continuous level measurement mengukur level fluida selama ia naik atau turun. Adapun contoh sensor point level measurement antara lain capacitance, optical, conductivity, tuning fork, dan float switch level sensor. Sedangkan continuous level measurement berupa ultrasonic dan radar level sensor. Berikut ini akan dijabarkan satu persatu penjelasan mengenai alat-alat dari sensor level yang terdapat di point level measurement dan continuous level measurement yang dilengkapi dengan cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, serta keterbatasannya dalam aplikasi tertentu. Saya akan mulai dari penjelasan alat point level measurement. Yang pertama yaitu capacitance level sensor. Sensor kapasitansi adalah sensor jarak yang mengeluarkan medan listrik dan mendeteksi tingkat dengan efek pada medan listriknya. Keuntungan dari sensor kapasitansi ini yaitu sensor ini kecil, lebih murah daripada sensor lain, invasif ke produk, akurat, dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Namun, kerugiannya mereka harus dikalibrasi dan hanya akan mendeteksi sensor kapasitansi cairan tertentu. Sensor kapasitansi dapat digunakan dalam tangki penyimpanan cairan. Sebuah fasilitas pengolahan air yang memiliki tangki penyimpanan akan menjadi penggunaan yang ideal untuk sensor kapasitansi. Yang kedua yaitu optical level sensor.
Optical level sensor bekerja dengan mengubah sinar cahaya menjadi sinyal listrik yang mengukur kuantitas fisik cahaya, kemudian menerjemahkannya ke dalam pengukuran. Keuntungan dari menggunakan optical level sensor ini yaitu, sensor ini tidak memiliki bagian yang bergerak, tidak terpengaruh oleh tekanan tinggi atau suhu tinggi, berukuran kecil, dan dapat digunakan dalam aplikasi cair. Namun, kerugiannya jika lensa dilapisi atau kotor, maka akan memerlukan pembersihan. Optical level sensor dapat digunakan sebagai indikator tingkat rendah untuk mencegah menjalankan kondisi kering saat menggunakan cairan pendingin, oli, atau hidrolik. Yang ketiga yaitu ada Conductivity Resistant Level Sensor. Sensor konduktivitas atau resistensi menggunakan probe untuk membaca konduktivitas. Probe memiliki sepasang elektroda dan menerapkan arus bolak-balik saat cairan menutupi probe. Ketika cairan menutupi probe, elektrodanya membentuk bagian pada rangkaian listrik yang menyebabkan arus mengalir yang menandakan level tinggi atau rendah. Adapun keuntungan menggunakan sensor tingkat konduktivitas ini, yaitu tidak ada bagian yang bergerak, harganya murah, dan cukup mudah digunakan. Di samping itu, adapun kerugiannya, yaitu adalah invasif. Artinya, harus menyentuh produk yang sedang diindra. Hanya merasakan cairan konduktif dan probe akan terkikis dari waktu ke waktu. Dan penggunaan yang tepat untuk sensor ini adalah untuk menandakan sinyal atau level getaran tinggi atau rendah. Yang keempat yaitu ada vibrating atau turning fork level sensor. Vibrating level sensor menggunakan elemen penginderaan berbentuk garpu dengan dua tine atau gigi. Garpu bergetar pada frekuensi resonansi alaminya. Saat level berubah, frekuensi garpu akan berubah mendeteksi level. Nah, sensor ini hemat biaya dan juga ringkas. Sensor ini juga invasif terhadap produk, yang berarti mereka harus menyentuh bahan untuk merasakan tingkat atau levelnya. Sensor ini mudah dipasang dan pada dasarnya bebas perawatan. Sensor ini memiliki kegunaan yang tidak terbatas berdasarkan materi yang dapat dirasakan. Contohnya pertambangan, makanan dan minuman, dan industri pengolahan kimia menggunakan sensor ini untuk aplikasi point level measurement. Yang kelima yaitu ada flow switch level sensor. Flow switch level sensor atau saklar penampung menggunakan pelampung. Perangkat yang akan menaikkan atau menurunkan ketika suatu produk diterapkan atau dilepas, yang akan membuka atau menutup sirkuit saat level naik atau turun menggerakkan pelampung. Adapun keuntungan dari saklar pelampung ini, yaitu perangkat yang tidak bertenaga, memberikan indikasi langsung dan tidak mahal. Di samping itu, adapun kerugiannya, yaitu invasif terhadap produk, memiliki bagian yang bergerak dan dapat berukuran besar. Saklar penampung hanya akan memberikan indikasi untuk tingkat tinggi atau rendah, dan tidak dapat mengukur tingkat variabel. Penggunaan yang bagus untuk saklar apung ada di tangki penyimpanan cairan untuk indikasi tingkat tinggi atau rendah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari alat Continuous Level Measurement. Berbeda dengan Point Level Measurement, Continuous Level Measurement mengukur ketinggian fluida setiap waktunya saat fluida turun maupun naik. Yang pertama, ultrasonic level sensor bekerja dengan melepas dan menerima gelombang ultrasonik. Level ditentukan dengan waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk terpantau kembali. Sensor ini tidak memiliki moving part dan umum digunakan. Kelemahan sensor jenis ini adalah terletak pada harganya yang mahal dan sensitif terhadap lingkungan. Sedangkan keunggulannya adalah sifatnya yang non-evasif atau non-kontak, sehingga tidak terpengaruh oleh sifat bahan. Juga sifatnya yang self-cleaning akibat getaran yang dihasilkan. Contoh penggunaan sensor ini pada tangki aspal panas. Sensor ultrasonik diletakkan pada bagian atas tangki dan digunakan untuk mengukur level untuk melakukan pengisian tangki. Selanjutnya ada radar atau microwave level sensor yang juga merupakan continuous level sensor.
dengan mentransmisikan gelombang mikro melalui antena pada sensor. Bahan yang akan diukur ketinggiannya memantulkan gelombang mikro kembali ke antena dengan waktu emisi hingga penerimaan sinyal proporsional terhadap tingginya level. Sensor ini tidak terpengaruh oleh suhu, tekanan, dan juga debu. Dapat digunakan untuk jenis fluida, phase, bubuk, dan juga padatan. Tipe sensor ini juga akurat, tidak membutuhkan kalibrasi, dan non-evasif atau non-kontak. Akan tetapi, sensor jenis ini mahal dan juga memiliki batasan dalam pengukurannya. Sensor ini ideal untuk menentukan level suatu bahan dengan suhu tinggi. Selain alat-alat yang telah dijelaskan tadi, ada juga peralatan lain yang tidak dapat dibahas satu demi satu. Jadi, berikut adalah data level sensor yang diambil dari buku Fundamental of Industrial Instrumentation and Process Control Second Edition tahun 2018 yang ditulis oleh William Sidan. Kita telah membahas 7 jenis level sensor dan juga aplikasinya. Dan setiap aplikasinya dapat saja sama satu sama lainnya. Sehingga sebelum memilih sebuah sensor, mengidentifikasi jenis produk dan juga jenis feedback yang diinginkan menjadi suatu hal yang penting. Sensor seperti conductivity, capacitance, optical, tuning fork, dan float switch cocok untuk mengindikasikan tinggi rendahnya level. Sedangkan sensor seperti ultrasonic dan radar level sensor dapat digunakan untuk mengukur level hingga banyaknya produk di dalam tangki. Jadi, sekian video edukasi yang dapat kami sampaikan mengenai penentuan level. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian video kami. Terima kasih kepada semua yang telah menonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.